Salam, good morning all students. How are you today? I'm wonderful. Okay, great job. Welcome to Harapan Bangsa 2 School Batam. Oke, kita akan belajar bersama-sama dengan Teacher Pipi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hatinya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berkati kami Tuhan dengan pengertian supaya kami memahami pembelajaran yang akan kami pelajari. Berkati kami dengan hikmat-Mu, Engkau yang boleh menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, buku agamanya Joy Books kelas 2 SD bisa dipersiapkan ya. Anak-anak teacher semuanya. Siapkan buku agamanya. Oke, sudah. Oke, kita akan memulai pembelajaran bersama-sama. Mari kita buka di halaman 66. Halaman 66 kita lanjutkan materi minggu lalu. Sekarang di bagian D ya. Halaman 66 bagian D. Kita baca bersama-sama. Halaman 66 bagian D. Aku mengasihi keluargaku. Kita baca sama-sama ya. D. Aku mengasihi keluargaku. Seorang anak yang menghormati orang tua akan mengasihi dan menyayangi orang tuanya. Ia juga anak yang bertanggung jawab kepada orang tua. Ia akan merawat dan memperhatikan orang tua di masa tua mereka. Bukan karena hendak membalas jasa orang tua, tetapi karena rasa sayang, kasih, dan cintanya. Terlebih lagi karena menaati perintah Tuhan. Ya, itu aku mengasihi keluargaku. Ya, kalian akan beranjak dewasa dan orang tua kalian juga akan bertambah tua. Nah, harus memperhatikan orang tua ketika kalian sudah beranjak dewasa. Ya, bukan karena membalas jasa, bukan hanya karena itu, tapi karena benar-benar sayang mengasihi orang tua. Ingat juga perintah Tuhan dalam hidup kita. Oke, kita lanjutkan ya. Anak-anak teacher di halaman selanjutnya, halaman 67. Ya, halaman 67. Lihat di situ ada gambar. Ya, gambar Pak Ting Suci menggendong ibunya. Nah, kita baca ya sama-sama. Bapak tua di gambar adalah Ting Suci. Ia pensiunan penyidik Biro Kementerian Kehakiman Taiwan. Oh, jadi dia adalah orang Taiwan. Ia merawat ibunya yang berusia 85 tahun. Ibunya memerlukan perhatian setiap saat. Ibunya menderita penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Pak Ting pernah ditawari jabatan tinggi, namun ia menolak. Jika ia menerima jabatan itu, ia harus pindah ke luar kota. Ia tidak mau meninggalkan ibunya. Banyak orang memuji kebaikannya, tetapi ia berkata, "Saya tidak berbakti. Saya bukan orang terhormat. Ibu saya memerlukan perawatan karena sedang sakit." Pak Ting merawat ibunya bukan karena ingin disebut anak yang baik, tetapi karena ia mengasihi ibunya. Tuhan berfirman kepada anak-anak,
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu terletak di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Perintah itu ditujukan kepada anak. Anak harus menghormati orang tua, bukan sebagai tanda balas jasa, tetapi itu kewajiban yang Tuhan tetapkan. Mengasihi orang tua berarti menyayangi dan mencintai mereka. Saat mereka menua, tubuh melemah sehingga mudah sakit. Anak harus merawat mereka, menyediakan semua kebutuhan mereka, melayani dengan sukacita dan sabar. Ya, belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Tik Suci ya, anak-anak teacher semuanya. Dia mengasihi ibunya, dia merawat ibunya ketika ibunya sudah tua, sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oke, kita lanjutkan ya, halaman 68. Ya, dibuka bukunya halaman 68. Oke, sudah ketemu anak-anak teacher. Kegiatan pembelajaran menarik garis antara pernyataan dan gambar yang sesuai. Ya, coba perhatikan ya nak. Yang mana ya kira-kira kata-kata kalimat yang sesuai dengan gambar ditarik garis. Ya, teacher kasih contoh di nomor 1. Terima kasih ya teman-teman. Kira-kira gambar yang mana? Dia ditolong oleh teman-temannya pastinya ya. Ya, gambar yang mana? Gambar yang ketiga ya, ditarik garisnya. Oke, begitu seterusnya. Oke, bisa kan anak-anak teacher mengerjakan sendiri ya? Iya. Oke. Nanti yang lain nomor 2, 3, 4, 5 juga dicari gambar yang sesuai ya nak. Oke. Sekarang kita buka halaman 71 ya. Kita lompatin yang 69 ya. Oke. Kita ke halaman 71, uji kompetensi 2. Oke, anak-anak teacher. Pilihan ganda halaman 71. Kita akan kerjakan ya. Oke, minggu depan akan sepertinya sudah ulangan. Jadi ini kita coba kerjakan sama-sama ya dengan teacher. Pilihan ganda nomor 1. Seorang anak akan bertumbuh sesuai dengan ajaran dari A. Keluarganya, B. Masyarakat, C. Sahabatnya. Yang mana nak? Ya, yang A ya, keluarganya. Nomor 2, orang tua memberi anak tugas agar anak A. menjadi seorang pekerja, B. mendapat teladan yang baik, C. menjadi pribadi bertanggung jawab. Yang mana nak? Diberi tugas supaya anak C ya, menjadi pribadi bertanggung jawab. Nomor 3, selain memberikan tugas, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, A. iman Kristen, B. ekstrakurikuler, C. bakat dan minat. Ya, selain memberikan tugas, orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan, A ya, iman Kristen. A. iman Kristen nomor 3 ya. Oke, nomor 4. Sejak kecil, seorang anak mempunyai kewajiban kepada orang tua, yaitu A. meminta hartanya, B. menaati nasihatnya, C. bergantung kepadanya. Yang mana paling tepat nak kewajiban anak kepada orang tua? B ya, menaati nasihatnya. Nomor 4, B. menaati nasihatnya. Oke, kita lanjut nomor 5. Ketika orang tua sudah tidak berdaya,
Tanggung jawab anak adalah A. Mencarikan orang yang merawatnya, B. Melayani dan mengasihinya setiap saat, C. Meminta pendeta selalu mendoakan orang tua. Yang mana nak? Kalau orang tua tidak berdaya, tanggung jawab anak adalah B ya, melayani dan mengasihinya setiap saat. Kita lanjutkan nomor 6. Salah satu bentuk tanggung jawab kepada Allah adalah A. Memberi persembahan, B. Menceritakan kasih-Nya, C. Menaati firman-Nya. Ya, bentuk tanggung jawab kepada Allah adalah C ya, menaati firman-Nya, menaati firman Tuhan. Oke, sekarang nomor 7. Nuh ditertawakan orang banyak ketika membuat bahtera. Namun, Nuh tetap mengerjakan karena percaya kepada Tuhan, sehingga A. Nuh dan keluarganya selamat, B. Alam semesta dihukum Tuhan, C. Semua manusia binasa karena dosa. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Nuh dan keluarganya selamat karena percaya kepada Tuhan. A ya. Nomor 8. Contoh perilaku yang bertanggung jawab kepada Tuhan adalah A. Yunus memutuskan belayar ke Tarsis, B. Abraham mempersembahkan Ishak, C. Yusuf dijual menjadi budak di Mesir. Yang mana nak? Perilaku yang bertanggung jawab kepada Tuhan adalah B ya, Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, karena menaati perintah Tuhan. B ya. Nomor 9. Tanggung jawab iman terhadap keluarga dapat dilakukan dengan cara A. Mendoakan orang tua, B. Minta didoakan orang lain, C. Meminta sesuai kehendak-Nya. Tanggung jawab iman dalam keluarga adalah A ya, mendoakan orang tua. A. Mendoakan orang tua. Nomor 10. Iman Kristen dapat dibangun bersama di dalam keluarga melalui A. Sekolah minggu, B. Ibadah setiap minggu, C. Persekutuan keluarga. Yang mana nak? C ya, persekutuan keluarga akan membangun iman Kristen di dalam keluarga. C ya, persekutuan keluarga. Kita lanjutkan nomor 11 ya, halaman 72. Nomor 11, tanggung jawab iman di hadapan Tuhan untuk keluarga yang diberikan dapat diwujudkan dengan cara A. Menaati perintah Tuhan, B. Memenuhi kebutuhan hidup, C. Bersekolah di tempat terbaik. Jadi tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk keluarga yang diberikan dapat diwujudkan dengan cara B. Memenuhi kebutuhan hidup. Ya, B. Memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Sekarang nomor 12. Melaksanakan tanggung jawab di dalam keluarga adalah cara untuk A. Menunjukkan kemampuan pribadi, B. Bertanggung jawab kepada Tuhan, C. Memenuhi panggilan orang Kristen. Jadi tanggung jawab di dalam keluarga adalah cara untuk B ya, bertanggung jawab kepada Tuhan. B. Oke, sekarang nomor 13. Mengasihi berarti menginginkan yang terbaik untuk orang lain. Ini adalah gambaran dari A. Keikhlasan, B. Persaudaraan, C. Kasih yang sejati. Gambaran dari apa nak? Dari C ya, kasih yang sejati. Kasih, mengasihi ya. Dari kasih, gambaran kasih adalah menginginkan yang terbaik untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. C, dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. C ya, kasih yang sejati. Nomor 14. Tanggung jawab dalam keluarga dapat dilaksanakan jika kita dapat A. Mengasihi,
B. Mencukupi. C. Kesempatan. Tanggung jawab dalam keluarga dapat dilaksanakan jika kita dapat A. Mengasihi. A ya, 14. Nomor 15. Kasih yang tulus dan ikhlas telah diteladankan oleh A. Yohanes, B. Abraham, C. Tuhan Yesus. Yang mana? Ya benar, kasih yang tulus ikhlas diteladankan oleh Tuhan Yesus. C. Tuhan Yesus. Nah, yang pilihan ganda sudah selesai. Nanti yang uraian nomor 1-5 anak-anak bisa kerjakan sendiri ya nak, di rumah ya. Oke, dibaca-baca lagi ringkasan materinya. Ingat tadi pilihan gandanya juga dipelajari lagi ya, yang kita sudah isi ya, supaya nanti ketika ulangan anak-anak sudah mengerti, siap untuk menjawab. Yang uraian tidak teacher bantu karena teacher percaya tidak membingungkan ya. Kalau pilihan ganda ABC-nya mungkin agak membingungkan, jadi kita buat sama-sama, kita isi sama-sama. Tapi kalau uraian yang nomor 1-5 ini esainya ditulis ya, nggak usah panjang-panjang ya, anak-anak pasti bisa. Oke, jadi tugasnya tadi yang pertama di halaman 68 menghubungkan kan, garis, menarik garis. Kemudian di halaman 71 kita udah kerjakan sama-sama sampai 72 ya. Yang esai dikerjakan ya nak, ya nanti difoto dan dikirim ke teacher. Oke, semangat belajar anak-anak teacher semuanya. Kita berharap kepada Tuhan, rajin berdoa, mendoakan orang tua, mengasihi orang tua, taat juga. Yang penting juga harus taat kepada perintah Tuhan, berarti harus baca firman Tuhan setiap hari. Oke, tetap semangat belajar. Mari kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami semua. Kami telah belajar bersama-sama untuk mengasihi keluarga dan juga mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dan kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Berkati kami semua dengan perlindungan darah Yesus, sehingga yang jahat tidak dapat menjamah kami. Kami mau tolak usir segala sakit penyakit, segala kelemahan, segala pengaruh-pengaruh jahat. Tuhan memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami dengan kesehatan dan kekuatan. Berkati kami semua juga dalam mengerjakan tugas. Tuhan berikan hikmat supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih semua anak-anak teacher sudah memperhatikan dengan baik. Semangat belajar ya. Jangan lupa tugasnya difoto dan dikirim ke teacher. Terima kasih para orang tua yang sudah mendampingi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.